Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la, al-waliyil maula, alladhi khalaqa wa ahya, wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana, wal ba'thi ila daril jaza, wal fasli ila daril qada, litujziya kullu nafsin bima tas'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin arafa annahu ila rabbihi sha'irun wa raji'un. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila alaihi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, wahai saudaraku sekalian, sehubungan dengan instruksi pemerintah dan MUI tentang penyebaran virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19, untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan kegiatan lain yang menciptakan kerumunan banyak orang. Hendaknya hal ini disikapi dengan keimanan sebagai seorang hamba yang taat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatilah Allah, wa athi'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri, pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, dengan syarat selama pemerintah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam mengambil keputusan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya. Ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian kepada ahlu ilmu, ahlinya ilmu, apabila kamu tidak mengetahui. Sudahkah kita bertanya kepada ahli virus bagaimana penyebarannya, seberapa tingkat kebahayaannya, dan bagaimana cara untuk memutus mata rantai penyebarannya? Sudahkah kita bertanya kepada ahli agama, kepada para ulama, tentang melaksanakan sholat Jumat pada situasi seperti ini? Apa hukumnya? Setelah kita bertanya atau minimal mendengarnya, barulah ini bisa disikapi dengan keimanan kita. Ahli virus seluruh dunia telah melarang untuk melakukan perkumpulan dengan orang banyak, melarang untuk bersalaman atau bersentuhan langsung, serta mewajibkan menggunakan masker ketika kita berpergian keluar rumah. Lalu ulama-ulama di Indonesia, bahkan ulama di dunia, dan kiai-kiai di pondok pesantren telah meliburkan santrinya lebih awal dan melarang untuk melakukan sholat Jumat. Ini karena memandang mudarat yang lebih besar apabila penyebaran virus ini lambat untuk ditangani. Nah, mengambil mudarat yang lebih besar terjadi apabila ada dua mudarat yang terkumpul di situ. Dalam hal ini tidak melakukan sholat berjamaah untuk sementara agar dapat melakukan sholat berjamaah dalam waktu yang lama. Ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma biltikabi akhaffihima. Apabila ada dua mudarat, di situ ada mudarat yang besar, ada yang mudarat yang kecil, maka ambillah mudarat yang lebih kecil. Saudaraku sekalian, marilah sebagai seorang muslim yang taat, kita patuhi, kita jalani instruksi pemerintah ini, karena larangan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis,
dan tidak bertentangan dengan pernyataan para ahli. Pepatah lama mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayolah, kita sama-sama menyelamatkan Indonesia dari pandemi ini dan menyelamatkan dunia khususnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.